Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Nah, insya Allah sehat ya nak. Nah, berjumpa lagi dengan ibu di sini dalam pelajaran seni budaya. Nah, kali ini materi kita masuk pada menggambar ragam hias. Nah, kalau yang lalu kita kan nak menggambar flora dan fauna. Masih ingat kan nak? Nah, menggambar flora, fauna dan alam benda, yaitu menggambar hewan, tumbuh-tumbuhan dan semua benda-benda yang ada di alam kita ini, di muka bumi kita ini. Nah, sekarang kita masuk pada menggambar ragam hias. Nah, anak-anak ibu, kamu tahu apa itu ragam hias? Nah, siapa yang pernah tahu? Nah, ragam hias adalah motif-motif yang terdapat pada semua media bidang datar. Contohnya motif yang ada, nah seperti yang ada di baju ibu ini. Boleh ya untuk contoh. Nah, ini termasuk motif ragam hias. Nah, boleh juga yang ada di kain atau ini nak di alas meja. Nah, mungkin semua kamu punya ya. Nah, alas meja ini juga termasuk motif ragam hias. Juga terdapat di dinding, baik itu di dinding rumah, terutama di dinding museum ya nak. Di dinding museum. Ke tempat kita ini namanya Museum Gedung Arca ya. Nah, di situ semua itu ada motif-motif ragam hias. Nah, nama lain dari motif ragam hias adalah ornamen. Nah, jadi dikenal dengan ornamen ya nak. Nah, jadi tadi ada di mana lagi? Di kayu ya, di kayu-kayu. Nah, kalau di rumah-rumah adat tuh kan nak, otomatis banyakan kayu ya daripada dinding batu ya nak. Nah, setiap kayunya itu, setiap pondasi-pondasi kayunya itu biasanya ada motif-motif ragam hiasnya. Nah, juga terdapat di ini, di kerajinan tradisional seperti di senjata-senjata tajam ya, atau di apa namanya? Tahu ya nak, senjata setiap tradisional punya ya kan, senjata-senjata tradisionalnya ya. Nah, seperti di keris, nah itu ada ya. Nah, setiap daerah itu juga punya. Nah, jadi anak ibu, ragam hias adalah motif atau ornamen yang terdapat di semua benda-benda bidang datar. Nah, itu ya nak ya. Oke, termasuk di patung ya juga ada. Enggak selalu di bidang datar berarti. Nah, selanjutnya anak-anak ibu, motif ragam hias itu dapat dibagi 4. Ya, perhatikan di sini anak, ada ibu tulis di papan tulis. Nah, atau sebelumnya gini ya nak, kamu semua dapat buku kan? Nah, ada buku kita ya nak, buku seni budaya kita. Coba yang punya buku seni budaya bisa diambil di bab 2. Ya, bab 2. Nah, sekarang kita lanjutkan. Motif ragam hias. Yang pertama ragam hias flora. Ya. Nah, berarti motif ragam hias flora berarti gambar-gambar bunga, gambar daun atau gambar-gambar pohon. Nah, begitu juga dengan ragam hias fauna. Berarti motif-motif yang gambarnya itu menggambarkan hewan-hewan, bisa gajah, bisa kupu-kupu, bisa ini cicak yang ada di dinding. Ya kan nak? Nah, selanjutnya ragam hias geometris. Nah, berarti bentuk motif-motif yang semuanya itu diambil dari ukuran-ukuran geometris. Bisa segitiga, bisa oval, bisa ini anak persegi ya, bisa persegi, bisa segitiga. Nah, ini semua nanti akan bisa kita buat menjadi motif-motif ragam hias. Dan yang keempat adalah motif ragam hias figuratif, yaitu ragam hias yang motifnya itu yang diambil dari bentuk manusia ya, manusia tetapi dia sudah dimodelkan, sudah digayakan. Itu ya motif ragam hias figuratif. Nah, untuk semua ini anak-anak ibu,
Ini ya. Nah, semuanya ini terdapat di setiap daerah mana saja. Karena motif ragam hias ini termasuk yang tradisional ya, bukan yang modern. Tetapi sekarang ya, karena kreatifnya para seniman, semua motif-motif ragam hias ini walaupun tradisional itu bisa dimodernisasikan. Ya, paham ya, Nak? Nah, jadi Ibu ingatkan, setiap motif ragam hias ini terdapat di semua daerah dan setiap daerah itu pasti berbeda-beda motif ragam hiasnya. Dan mempunyai kekhasan tersendiri ya, mempunyai kekhasan sendiri. Nah, kita contohkan seperti di tempat kita, Sumatera Utara. Nah, Sumatera Utara itu terkenal sekali dengan motif ragam hias melambangkan gambar cicak. Nah, itu bisa kamu lihat, Nak, di Gedung Arca, di Museum Sumatera Utara Gedung Arca. Nah, itu nanti bisa kamu lihat ya, Nak, kalau kamu lewat situ ataupun kalau kamu ada kesempatan ke sana. Ya, bisa kamu lihat setiap dindingnya itu motifnya itu nanti ada lambang-lambang gambar cicak ya. Nah, itu menandakan dari Sumatera Utara. Begitu juga mungkin yang dari Papua atau dari Irian ya, itu ada nanti gambar patung orang yang di situ figuratif ya, Nak. Kalau di sana banyak tuh figuratif, kalau kita itu fauna ya, di Sumatera Utara fauna. Ya, nah itu ada gambar orang yang terkenal dengan patung Asmat. Nah, gambar patung Asmat itu sering digunakan sebagai motif ragam hias yang terdapat di daerah Irian Jaya ya, atau Papua. Oke, selanjutnya untuk membuat semua motif-motif ragam hias ini tentunya ada tekniknya ya, teknik menggambar ragam hias. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan yang minggu lalu ya, Nak, yang menggambar flora fauna. Nah, seperti pernah Ibu jelaskan, apapun karya yang mau kita buat ya, Nak, apapun karya yang mau kita buat, itu yang pertama kali harus ada adalah ide, gagasan atau tema. Nah, di sini kita katakan harus dulu memperhatikan bentuk yang akan digambar. Nah, berarti di sini kita tahu dulu ya, kita mau menggambar ragam hias. Apa ya yang mau kugambar ya? Flora atau fauna? Oke, kita tetapkan flora misalnya. Berarti tumbuh-tumbuhan ya. Apa ya? Tumbuhan apa yang mau kugambar ya? Nah, atau mungkin hanya sekedar daunnya saja, boleh. Misalnya, gambar apa ya? Daun pepaya misalnya. Nah, berarti kita harus tahu dulu, memperhatikan bentuk yang akan digambar. Daun pepaya misalnya. Berarti kita harus amati daun pepaya itu bagaimana ya. Nah, dia ada menjari ya, Nak, ada kelopaknya berbeda, ada sirip-sirip daunnya. Nah, harus diperhatikan karena setiap kelopak pastilah berbeda, setiap daun pastilah kelopaknya berbeda. Nah, setelah mempunyai ini, yang pertama ya, tema atau ide, gagasan, yang pertama menentukan apa yang mau digambar, yang kedua tentunya mempersiapkan alat. Nah, anak-anak Ibu, apa aja tuh alatnya untuk menggambar ragam hias? Ini juga sama dengan menggambar flora dan fauna yang kemarin. Ada yang basah dan ada yang kering. Ya, Nak ya. Kalau yang kering tentulah menggunakan pensil, boleh ballpoint ya, Nak. Pensil warna, terus pensil arang. Tahu tuh anak Ibu ya. Pensil arang ini, Nak, kalau bentuknya gini seperti batang kapur itu ya, kapur yang untuk nulis di papan tulis juga, tapi dia warna hitam. Terus bedanya juga kalau kapur itu kita torehkan ke papan, dia agak berabu ya. Tapi kalau arang itu tidak, ya, tidak berabu dia, ya. Nah, selanjutnya krayon, ya. Nah, itu adalah yang kering. Nah, untuk yang teknik basah tentunya yang menggunakan campuran air atau minyak. Boleh juga ini spidol ya, Nak, tinta bak ya, tinta yang menggunakan tinta. Tuh alat-alatnya. Ya. Nah, jadi anak Ibu bisa membedakan alat-alatnya, ada yang kering dan ada yang basah. Nah, oke, selanjutnya menentukan ukuran. Ya, tentunya kita kan udah siapkan tadi alatnya ini karena menggunakan kertas. Ya kan, medianya kita menggunakan kertas. Tapi selain kertas bisa juga yang lain tadi seperti Ibu contohkan yang pertama. Kain misalnya, di dinding misalnya. Bisa ya, Nak? Nah,
Selanjutnya menentukan ukuran. Jadi ukurannya kita tentukan dulu. Ini ukurannya mau seberapa kita buat. Nah, kalau di praktek kita nanti kan kertas, nah kita menggunakan kertas A4. Nah kertas A4 itu tahu ukurannya ya kan, nah, kira-kira seberapa. Berarti motifnya nanti seberapa kamu buat. Nah, jadi harus kamu tentukan dulu. Ya. Nah, setelah itu baru kamu buat sketsa dari gambar flora fauna yang mau kamu gambar tadi. Nah, setelah selesai detail-detailnya semua, baru kamu membuat warna. Ya, nah baru pembuatan warna, dan jangan lupa latar belakang atau background ya nak. Nah, ditulis satu lagi ya. Atau background. Ini ya, atau background. Nah ini tentunya ada manfaatnya, ada fungsinya. Ya, jadi kita bisa melihat dengan jelas ya ragam hiasnya ini mempunyai warna-warna apa. Dan untuk warna juga nah itu ditentukan sama daerah ya nak. Setiap daerah itu mempunyai warna-warna khusus ya nak, tidak sembarangan warna. Nah, jadi mana yang sudah ada itu yang kita ikutin untuk warna-warnanya. Oke, sekarang Ibu coba menggambarkan sedikit ya. Ini tadi gambar flora, berarti kita ambil contoh yang simpel aja. Ya, gambar daun misalnya. Ya. Nah, ini gambar daun. Ya. Nah, jadi ini tentunya banyak ya, Nak. Nah, ini yang perlu diingat lagi tadi. Kalau ragam hias itu adalah motif yang diulang-ulang. Dia tidak cuma satu, ya banyak dia. Ya, motif yang diulang-ulang. Kamu boleh lihat. Oh ini nak, kamu kan punya jilbab anizam ya. Nah pinggiran rendahnya itu kan itu ada motifnya. Nah itu motifnya begitu-gitu terus seperti itu. Terus untuk laki-lakinya itu kan ada lobe ya nak. Di lobe kamu itu kan pinggirannya itu semuanya ada motif-motif. Nah itu dikatakan juga motif ragam hias atau ornamen. Nah setiap motifnya itu selalu begitu saja diulang-ulang. Terus seperti itu. Ya, lalu yang kedua motif fauna ya. Fauna. Kita menggambarkan apa ya? Misalnya menggambar ini ikan ya. Ikan. Kita menggambarkan ikan misalnya. Kita gambar dulu sedikit ya nak. Di sini tentunya sirip-siripnya, di sini, ya kurang lebih seperti ini. Nah, motif ikan ini pun demikian, dia harus banyak berulang-ulang, ya kan? Nah, selanjutnya yang paling sering ini kita lihat ini geometris. Nih geometris. Kalau geometris tadi kan ibu bilang ukuran ya nak, berukuran. Bisa segitiga, bisa oval-oval, misalnya gini. Nih ada yang kayak gini, ya. Nih ini aja diulang-ulang sampai habis. Nah biasanya ini digunakan untuk motif pinggiran. Nah seperti ini, ada yang gini ya nak. Gini, seperti huruf S. Nanti ini kreasi kita bisa begini sama, bisa begini sama, bisa juga berbalas. Bisa berbalas. Ini seperti ini. Ada kamu lihat kan motif-motif seperti ini? Nah, ya, jadi banyak sekali dan semua motif-motif ini ada juga namanya. Ya. Lalu kalau untuk motif figuratif ini biasanya gambar orang ya. Gambar orang ya menyerupai orang. Awalnya memang dia gambar orang, tapi dia tidak seperti bentuk orang persis, tapi sudah digayakan. Ya, sudah digayakan. Misalnya seperti yang bisa kita lihat di buku ini ya nak. Coba ibu coba dulu untuk menggambarkannya. Nah, dia tetap ada wujud orangnya, ya, tetap ada wujud orangnya.
tetapi tidak seperti orang betul ya, tapi jelas nampak wujud orangnya. Misalnya seperti ini ya. Ya, misalnya seperti ini. Itu dimotifin, dibentuk-bentuk. Yang jelas ada kelihatan bentuk sisi orangnya. Oh iya, ini kan orang ya, ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya ya, tapi dia sudah digayakan. Jadi figuratif itu adalah bentuk asli yang digayakan ya. Jadi bisa manusia dan hewan tentunya ya, tapi tidak seperti aslinya. Contohnya gini ya nak, kalau gambar kuda misalnya kan ada itu, kamu lihat ya, kuda ada sayapnya. Nah, ya kan? Nah, itu kan berarti sudah digayakan, dia sudah dimodelkan. Oke ya nak. Nah, jadi untuk lebih jelasnya anak ibu bisa melihat di buku kita bab 2 itu halamannya halaman 17 ya, halaman 17 sampai halaman 25 ya, sampai halaman 25 itu ya nak. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang pembelajaran kita? Oke anak, ibu tunggu pertanyaannya langsung ke WA ibu. Dikirim saja atau ditanya langsung ke WA ibu. Oke nak, nah selanjutnya tugas kamu mencoba menggambar ragam hias. Kamu pilih salah satu, apakah dia flora, fauna, geometris ataupun figuratif. Kamu pilih yang paling enak kamu, paling mudah kamu untuk menyelesaikannya. Nah, ibu ingatkan lagi ya nak, ini tadi ya, setelah kamu menentukan apa objeknya yang mau kamu gambar, kamu harus mengamatinya terlebih dahulu, bagian per bagian dari objek tersebut. Misalnya tadi ibu bilang gambar daun, kamu harus tahu daunnya itu bentuknya bagaimana. Ya, misalnya kamu menggambar bunga, kamu harus tahu bentuk bunganya itu bagaimana. Kamu amati dulu, per kelopak-kelopaknya itu kamu amati, sehingga kamu tidak salah. Jangan nanti maksud hati menggambar bunga matahari, tapi yang kamu gambar misalnya menjadi bunga teratai gitu. Kan beda ya nak, bunga matahari sama bunga teratai. Mirip sih, tapi kan beda ya. Nah, jadi bedanya itu bisa juga kamu lihat dari backgroundnya, latar belakangnya. Kalau teratai pastilah dia di kolam, ya kan nak. Kalau matahari pastilah dia tegak di atas daratan. Oke nak. Nah, sampai di situ dulu pembelajaran dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak ibu semua, dan jangan lupa sholat 5 waktu tepat waktunya dan bantu orang tuamu di rumah. Oke? Nah, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.